Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puska Septiani dengan NIM 6703201034 kelas D3 SIA 4401. Nah, di video kali ini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah PSDP atau pengembangan sumber daya perusahaan. Modul pertama yaitu untuk navigation. Nah, di sini kita akan melakukan login ke SAP, kemudian kita akan login ke sistem SAP dan mengubah antarmuka pengguna. Nah, di sini kita sudah memiliki modul SAP 01 dan kita akan membuka halaman 2.10. Nah, di sini ada task yang pertama yaitu membuat login entry. Untuk login entry dan login ke sistem SAP sebelumnya sudah saya lakukan, sehingga tahap ini bisa kita lewatkan. Nah, jika sudah melakukan koneksi, nanti teman-teman bisa melakukan koneksi di sini, lalu mengisi description-nya dengan nama kelas, kliennya sesuai yang ada diberikan oleh dosen yang ada di Excel ini. Sudah tersedia klien, username, password-nya. Kemudian instant number-nya 06. Setelah terbuat, nanti kita akan login, masukkan klien, username, dan password-nya. Terus nanti kita akan diarahkan untuk membuat password baru. Karena tahap ini sudah saya lakukan, jadi ini bisa kita lewatkan. Kemudian untuk task kedua, yaitu menampilkan pesan kesalahan pada jendela pop-up. Kita akan membuka halaman 2.10. Di sini ada customizing of local layout, interaction design, kemudian notification. Nah, kita akan melakukan checklist di box success message, warning message, dan error message. Di sini, di modul SAP 01 sudah ada tata caranya. Lalu kita buka SAP logon-nya, kemudian klik 2 kali di bagian ini di sini. Lalu masukkan nomor kliennya 925. Kemudian usernya. Lalu masukkan password. Lalu kita enter. Nah, ini sudah masuk ke SAP Log. Ini sudah masuk ke SAP Easy Access. Kemudian untuk mengubah layout notification-nya, kita masuk ke lalu kita klik bagian option, kemudian di interaction design, di notification, kemudian sesuai dengan modul kita akan klik ini show success message, warning message, dan show error message. Kemudian kita klik OK. Nah, kemudian kita akan melanjutkan yang task 2, nomor 2, merubah format tampilan tanggal dan nilai uang. Kita akan mengubah decimal notation-nya jadi 2 angka di belakang koma, kemudian format tanggalnya menjadi day, month, dan year. Baik, untuk tata caranya, kita akan dari menu, kita akan memilih sistem, kemudian user profile, own data, kemudian demikian user profile bakal muncul di screen kita. Lalu kita choose default, lalu kita pilih, kita atur desimal dan monthnya, kemudian kita choose save. Lalu kita balik ke SAP logon-nya, kita lupa tadi di mana ya, sistem. Nah, ini di sistem, kemudian kita klik user profile, kemudian own data,
Nah, kemudian ini default, lalu kita lihat decimal notation-nya sudah pas 2 angka di belakang koma, kemudian date-nya juga udah day, month, year, jadi tidak ada yang perlu diubah. Kita keluar saja. Nah, kita lanjut. Menampilkan technical name di SAP menu. Caranya dari extras ke setting ke choose display technical name. Kita kembali. Kita ke extras. Ke setting. Kemudian display technical names. Nah, sudah kemudian kita lanjutkan navigasi pada sistem SAP. Di sini kita akan menentukan posisi transaksi, order in sales, and distribution. Nah, untuk tata caranya kita lihat di halaman 220 sampai 224. Sampai 224. Pertama, kita sudah berada di SAP mana, kemudian pilih logistik, lalu sales and distribution, lalu ke sales, lalu order, lalu kita nanti pilih ada 4 nanti. Coba kita buka di SAP Lokan-nya. Kita pertama tadi pilih logistik, order logistik, kemudian di sales and distribution, kemudian di sales, di order. Nah, ini di sini akan muncul tampilan seperti ini karena kita tadi udah mengatur display technical names-nya. Lalu untuk modul selanjutnya, nanti kita tinggal isi yang tertera. Ini FA01 ini create change display, lalu create using part of list orders. Kita isi di modulnya, di transaction. Lalu kita lanjutkan menentukan posisi transaksi posting in general ledger. Nah, kita lihat tata caranya di modul from the SAP Easy Access menu, kita pilih accounting, kemudian financial accounting, general ledger, lalu posting. Kita pilih di accounting tadi, kemudian financial accounting, kemudian general ledger, kemudian di doc entry. Nah, di doc entry ini isinya, nanti kita akan mengisinya di sini. Ada 12 transaksi. Benar atau enggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, jadi ini kita akan isikan di modulnya. Kemudian kita lanjutkan ke task 2, navigasi menggunakan transaction code. Coba kita membuat navigasi menggunakan transaction code ini. Yang pertama adalah SU3. SU3. Jika kita mencari SU3 di sini, maka akan muncul tampilan user profile kita. Sini ada nama kita, kemudian username-nya, kemudian change by siapa. Gitu. Terus untuk kembali, kita tinggal untuk kembali, kita bisa lihat dari sini.
kita bisa di /n. Nah, ini untuk kembali. Kemudian di sini kita diperintahkan untuk membuat SM04. Masuk ke SM04. Kita enter. Nah, jika kita mengisikan SM04, akan muncul seperti ini. Kita bisa melihat kliennya, username-nya, logon location-nya dari mana, kemudian application-nya, dialog time, sesinya, kita bisa lihat dari sini. Logon list of server network 15 EG100. Untuk kembali kita buat /n. Kemudian kita /nsm04. Ini kita copy saja. Kita tulis di sini. Nah, isinya sama. Berarti ada dua cara untuk masuk ke logon list ini. Yang pertama dengan cara SN04. Dan yang kedua dengan SM04 maksud saya. Dan kedua dengan cara /NSM04. Kemudian yang terakhir adalah /NEND. Klik. Kita copy. Lalu kita coba. Ini kita kembalikan dulu dengan cara /n. Kemudian kita kopikan /NEND. Kita enter. Nah, ternyata itu merupakan salah satu cara untuk log off. Karena kita belum selesai untuk mengerjakan modul, maka kita klik no terlebih dahulu. Nah, untuk yang selanjutnya, kita akan melakukan navigasi menggunakan role-based menu user. Untuk caranya, kita lihat di modul kita. Kita akan dari SAP Easy Access Menu, kita choose Tools, kemudian yang Administration, kemudian Monitor, System Monitoring, dan User Overview. Di Tools, kemudian tadi Administration, lalu Monitor, kemudian System Monitoring, kemudian ini ada SM04. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sesuai. Nanti kita tinggal isikan di sini menunya ada apa aja sebelum kita membuka tadi. Nah, tadi kan kita membuka tools dulu, kemudian ada ADM, itu ada folder apa-apa lagi, kemudian monitor itu ada folder apa lagi. Kemudian nanti transaction-nya diisi dengan. Lalu kita lanjutkan lagi. Kemudian untuk transaction-nya kita akan mengisi dengan SM04 tadi yang isinya adalah user overview. Kita klik 2 kali. Nah, hasilnya sama. Kemudian di modulnya kita disuruh mencari username yang Anda gunakan, terus informasi yang terdapat jika kita mencari dengan username kita. Client, user terminal, transaction, time, sesi, type, dan megabyte. Username kita tadi, apa tadi username kita? Jadi 21 SAP 01 baru 21. Apa nggak ada? Nah, ada ini punya kita dari laptop, kemudian application, dialog time-nya, sesinya, priority, GUI, kemudian memorinya. Kemudian di modul selanjutnya kita melakukan navigasi menggunakan menu bar.
Nah, di sini kita lihat di sini kita diarahkan untuk from the menu bar kita pilih sistem lalu status. Lalu kita kasihkan transaction code yaitu SN04 yaitu user overview tadi. Kita masuk ke SAP-nya, lalu ke sistem, kita pilih yang status. Nah, ini sama tampilannya seperti kita mengetikkan SN04 tadi. Jadi yang di sini untuk area name-nya untuk menunya tadi itu adalah sistem lalu status. Lalu untuk area name-nya tadi adalah pertama usage data. Kemudian diisi dengan SAP data. Lalu tiketnya nanti SS dari tampilan ini. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan untuk membuat menu favorit. Nah, di menu favorit kita akan menambahkan incoming payment, lalu display customer, resource distribution, kemudian maintain master data. Caranya sudah tertera di modul kita yang pertama, yaitu create a favorite for the transaction, kemudian transaction code-nya adalah F28. Kita coba. Favorites, kita klik kanan, lalu insert transaction. Transaction code-nya tadi adalah F28. Oke, nah post incoming payment-nya ini udah langsung masuk. Nah, kalau bisa kita mau menggunakan cara yang lebih manual, kita bisa masuk ke accounting, finance accounting, baru account receivable, kemudian document entry, choose incoming payment, lalu kita klik menu bar, lalu kita choose favorites, lalu kita add. Itu untuk cara yang lebih sulit. Menurut saya lebih mudah untuk melakukannya seperti tadi. Kita tinggal masukkan insert transaction jika kita sudah mengetahui kode transaksinya. Lalu yang selanjutnya adalah untuk customer in sales and distribution. Transaction code-nya adalah XD03. Kita lakukan yang sama. Kita klik kanan XD03. Oke, display customer-nya sudah masuk. Terakhir adalah maintain master data. Transaction code-nya adalah PA30. Kita coba klik kanan di refresh lagi, insert transaction PA30. Oke, di sini sudah masuk. Lalu kita akan menggunakan fitur help. Kita buka halaman 232 sampai 234. Kita akan menggunakan tombol F1. 232 sampai 234. 232. Untuk menggunakan help features ini, kita harus memulainya dari akses menu, kemudian kita pilih logistik, material management, purchasing, master data, vendor, central, dan display the purchasing organization. Pertama kita ke logistik.
kemudian balik. Material purchasing master data, material purchasing master data. Materials purchasing ke master data. Lalu kita pilih vendor, sentral, dan display. Vendor, sentral, kemudian display. Kemudian ini untuk purchasing organisasinya sudah ada. Terus ya cursor in purchase organization, lalu klik F1. Terus technical information, dan ke parameter ID. F1. Kita klik F1. Karena laptop saya nggak bisa, berarti kita titik Fn plus F1. Nah, ini sudah ada purchasing organization. Ini untuk mengetahui tentang persediaan yang ada di logistik organisasi kita. Kemudian technical information kita pilih. Ya. Ini saya salah membuka. Emang saya lihatkan ya. Nah, ini technical information-nya. Lalu di parameter ID-nya ini harusnya isinya adalah echo. Nah, udah benar. Kemudian di modul kita diharuskan untuk menggunakan bantuan F4 masih di kolom purchase organization. Kita lanjutkan, kita mengetikkan F4 di kolom purchasing organization. Klik Fn, F4. Nah, di sini akan muncul nama vendor, purchase organization, dan maximal of number fix. Nah, di sini kita diperintahkan untuk mengubahnya menjadi 1000. Purchasing organization 1000. Nah, akan muncul seperti ini. Lalu kita diperintahkan untuk set your values for purchasing organization di sistem menu. Pertama dari menu, kita akan berlanjut ke sistem user profile, lalu on data. Kita ke sistem, ini kita kembalikan terlebih dahulu ke ID access menu, ke sistem, kemudian ke user profile, kemudian on data.
Ini kita pilih yang parameter. Kemudian choose parameter. Enter echo in parameter fields. Parameter fields. Nah, di sini kita masukkan echo. Lalu di values-nya kita isi 1000. Nah, jika sudah, terus enter. Kemudian ditambahkan separameter sebagai tambahan di text box sebagai kepemilikan knowledge purchasing organization to save. Nah, sudah tersave. Lalu kita konfirmasi lagi apakah the purchasing organization-nya default-nya ke 100. Kita enter transaction XK03 in comment field XK03. Nah, sudah benar. Purchasing organization-nya isinya adalah 1000. Baik. Sekian video saya pada kali ini. Jika ada kesalahan kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.